hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
แต่ลูกแค่ตา and saw a star shining in the east beyond and far and to the earth it gave great light, and so it haunted all day and night. nowhere, nowhere, nowhere. Born is the King of Israel. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Nowhere, 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 nowhere. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. He's a beautiful gift sent down from heaven. He made stars brightly shine, so divine. The gift of salvation for those who believe. Let us welcome him and let us sing. Have a Merry
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, apa kabar semuanya? Percaya kita semuanya pasti sehat, kita kuat, kita bahkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Amin, haleluya. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mendatang kepada Tuhan saat ini. Mari bersama kita berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapak Yahweh. Terima kasih untuk semua hal yang dahsyat yang boleh terjadi di hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahkan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami datang kepadamu saat ini Bapa, bawa setiap pujian dan penyembahan kami. Sebab Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, mari yang menaikkan ucapan syukur. Sekali lagi beri sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih boleh ada bersama dengan kami sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur Tuhan. Oh, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Lebih dahsyat katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti katakan segala yang ku perlu. Segala kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur. Oh, kami naikkan syukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Yes Lord, Buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan. Mari saya ajak jemaat Tuhan, pejamkan matamu jemaat Tuhan. Mari sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Mari bersyukur pagi hari ini apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Mari bersyukur apa yang sudah Tuhan beri sampai hari ini, yang tidak dapat kita balas dengan apapun. Mari berterima kasih karena kebaikan Tuhan yang boleh kita terima, karena mujizat Tuhan yang boleh kita terima sampai hari ini, karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita, yang pasti terjadi sampai hari ini. Mari berterima kasih bahwa setiap mimpi yang pasti akan Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Mari beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Tidak dapat kami balas apa yang sudah Tuhan beri. Pujian sembah yang terbaik bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Bapakku yang baik. Terima kasih, terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Sungguh tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan selama-lamanya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini. Mari angkat kedua tanganmu, tanda kau berterima kasih kepada Tuhan. Irakata kaya syakara la Bapa Bapa. Irakata kaya syakara la Bapa Bapa ya syakara la Bapa. Irakata kaya syakara. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur. Amin. Buat kasih setiamu, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu. Saya jemput jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, ku bersyukur Tuhan. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. sekali lagi katakan buat kasih setiamu. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang terbaik. Yesus Pujikan yang terbaik, hormati yang terbaik, syukur yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Rapa-papa ya syaraba, syaraba, ya syaraba, Terima kasih, terima kasih kasih Tuhan. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, dipuji disembah, sebab Engkau yang layak. Terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Namamu besar termulia. Mari lebih lagi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Mari sekali lagi saudara, dengan segenap hatimu bersama pujikan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Sebab Engkau Tuhan yang tak tertanding. Amin. Yang percaya, sorakan haleluya. Haleluya. Mari samakan tepuk tangan kita yuk. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Yang percaya Yesus kita dahsyat, boleh lambaikan tanganmu saudara. Kita samakan tepuk tangan kita, come on. Biar musik memuji Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat dua-dua tanganmu, come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu Lebih dahsyat lagi, come on. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Boleh saudara buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan Yesus berkati. To the one who understands my trouble. Angkat suaramu saat ini saudara.
my life to you. You're the answer to my burning question. For you know the plans that you have for me. You prepared my way into the future. I give my life to you. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. You're the answer. You're the answer to my burning question. For you know the plans that you have for me. You prepared my way into the future. I give my life to you. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord to provide. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone. Mari bersama kita bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Jehovah Jireh, you provide all my needs. Jehovah Jireh, nothing else that I see. Jehovah Jireh, nothing else that I see. From the beginning until the end, Father, you're with me. Fear has no place, for I put my trust in you alone, the Lord to provide. Sorak-sorak bagi Tuhan.
You alone, the Lord who provides. For I put my trust in you alone, the Lord who provides. For I put my trust, for I put my trust in you alone, the Lord who provides. Oh, hallelujah. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wow. Benar Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Bahkan sebelum kami butuhkan, Engkau sudah sediakan untuk setiap kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan, segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan sudah siapkan untuk setiap kami. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi, untuk hari yang indah. Di hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini. Engkau yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kalau sebentar kami mau dengar-dengarkan firman-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu yang mentransformasi kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship dan seluruh aktivis yang melayani pada pagi hari ini, saudara. Aktivis datang setiap pagi. Kalau ibadah pagi mereka datang sekitar jam 6, saudara, bahkan ada yang setengah 6. Datang untuk mempersiapkan tempat ini supaya kita bisa beribadah dengan baik. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman aktivis, saudara? Wow. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada saudara yang sudah setia dalam gereja ini. Biasanya kan kalau yang disapa jemaat baru ya saudara ya. Siapa yang baru pertama kali hadir biasanya angkat tangan. Kali ini secara spesial saya mau mengapresiasi setiap saudara yang sudah hampir 1 tahun ini beribadah di tempat ini. Terima kasih saudara. Sudah setia beribadah di tempat ini dan saudara mau bertumbuh bersama di gereja ini. Nggak kerasa ya saudara, udah bulan Desember ini kita memasuki minggu kedua di bulan Desember dan 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2022, kita akan masuk ke tahun 2023. Cepet banget. Mungkin di tahun ini ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita terkejut, yang membuat kita kagum akan kebaikan Tuhan saudara. Kita mendapatkan hal yang mungkin kita sudah doakan selama bertahun-tahun belakangan, atau mungkin sebaliknya. Kita mendapatkan atau mengalami kejadian yang di luar ekspektasi kita, yang tidak kita rencanakan. Saudara, yang saya percaya adalah firman Tuhan katakan segala sesuatunya, baik atau yang buruk dalam tanda kurung saudara, baik atau buruk, bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mungkin kita bertanya-tanya saudara ya, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kok ini bisa terjadi dalam kehidupan saya? Saya kenal banyak beberapa orang saudara yang tahun ini mereka harus kehilangan orang-orang terkasih. Mungkin kita bertanya-tanya, kok Tuhan begitu ya? Saya nggak ngerti, saya pernah sampaikan di tempat ini saudara, lebih baik kita nggak ngerti ketimbang tidak percaya. Jangan sampai ketidakmengertian kita mencabut kepercayaan kita terhadap Kristus Yesus. Saudara, hari ini kita akan belajar dengan satu tema bulanan gereja kita adalah world atau dunia. Gede banget tulisannya di belakang, world, dunia. Dan hari ini izinkan saya berbagi, kita sama-sama belajar tentang light of the world. Cahaya atau terang atas dunia ini. Tuhan sendiri sebutkan bahwa I am the light of the world, kata Tuhan Yesus. Aku adalah terang bagi dunia ini.
Aku adalah terang, aku adalah cahaya, sinar. Saya akan bacakan saudara Yohanes 8 ayat yang ke-12. Berkata demikian, indah sekali bunyinya. Kemudian Yesus berbicara lagi kepada mereka. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang kehidupan. Wow. Saudara, Tuhan Yesus ketika berbicara dalam ayat ini, dia sedang mengajar di bait suci. Dan kalau kita baca di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-7, bahwa Tuhan Yesus datang ke Yerusalem di hari terakhir perayaan Tabernakel. Kita akan cerita sedikit nanti tentang perayaan Tabernakel budaya orang Yahudi pada zaman itu dan bahkan sampai sekarang masih dilakukan, saudara. Tuhan Yesus klaim dirinya, aku adalah terang bagi dunia ini. Tema kita kan dunia ya. Tuhan Yesus adalah terang bagi dunia ini. Minggu lalu Pastor Chun sampaikan dengan baik sekali bahwa Tuhan, Bapa Yahweh menciptakan terang di hari pertama. Sebelumnya, sebelum ada terang, dunia apa? Gelap, kosong dikatakan. Tidak berbentuk. Kita bisa bayangkan kalau lampu di hall ini saudara dimatikan. Apakah kita bisa ngelihat? Gereja kita cukup gelap ya saudara, apalagi kalau malam. Kalau misalnya semua hall lampunya dimatikan, mungkin saya nggak akan bisa jalan turun ke sini. Mungkin saya akan terjatuh. Atau mungkin ketika saudara keluar dari tempat ini, ketika pintu depan ditutup, nggak akan ada cahaya yang masuk, saudara bisa tersandung di beberapa trap yang ada di kursi saudara. Kenapa? Karena kita tidak memiliki cahaya. Penting banget, cahaya itu penting banget saudara. Kita manusia butuh cahaya. Kita tahu bahwa semua makhluk hidup itu butuh cahaya. Tahu fotosintesis saudara ya? Makhluk hidup tanaman, dia memerlukan cahaya untuk mengolah makanannya supaya dia bisa tumbuh, berkembang. Sama seperti manusia, kita butuh cahaya. Dan Tuhan menggambarkan dengan begitu baik bahwa I am the light, dia bilang. Aku adalah terang bagi dunia ini, bagi seluruh makhluk hidup. Kita baca di Kejadian 1, kita baca kembali minggu lalu sudah dibacakan saudara. Kejadian 1 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan ada atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Lalu Elohim berfirman, let be the light. Jadilah terang. Jadilah terang. Maka terang pun ada. Dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Terang itu baik. Elohim memisahkan antara terang dan gelap. Dalam budaya Yahudi saudara, terang dan gelap itu punya metafor yang sangat kuat sekali. Terang berbicara tentang keagungan, kesucian, kebaikan semuanya. Dan kegelapan itu berbicara tentang musuh. Sini kita akan belajar saudara tentang ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya, aku adalah terang bagi dunia. Ada 7 proclaim, saudara, ada 7 claim ketika Tuhan Yesus bilang, I am, aku adalah terang, aku adalah roti kehidupan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, aku adalah anggur. Dalam Yohanes, saudara bisa temukan ada 7 I am, 7 I am, ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Dan yang paling nempel buat saya akhir-akhir ini adalah I am the light. Saya adalah terang, kata Tuhan. I am the light. Saudara, kita akan masuk ke Yohanes. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita ini ketika Tuhan Yesus bilang, aku adalah terang. Saya akan ceritakan sedikit di Yohanes yang ke-7, saudara. Di mana saat itu adalah hari Tabernakel. Perayaan Tabernakel. Tabernacle Feast. Kalau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani disebut Hak Sukkot. Dari kata akar katanya Sukkot, saudara. Sukkot itu berarti perlindungan. Sukkot itu artinya tudung, shelter, tapi dia sementara. Nah, mungkin saudara, saya nggak akan cerita panjang, tapi saya ingin
kita semua punya gambaran yang sama, apa sih hari tabernakel itu, bagaimana sih bentuknya? Kalau kita bicara masalah hari Natal, kita teringat apa? Pohon Natal, kita teringat apa? Open house kalau di Palangkaraya ya saudara ya. Ada datang-datang tanggal 25, 26, ada datang makan bersama. Saya ingin kita punya gambaran yang clear tentang hari tabernakel pada saat itu. Hari tabernakel adalah hari di mana bangsa Israel memperingati kebaikan Tuhan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, dan 40 tahun berputar di padang gurun. Selama 40 tahun itu, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terus dicurahkan untuk bangsa Israel. Di imamat Tuhan sendiri katakan berfirman kepada Musa, ini harus dirayakan. 7 hari lamanya, 8 hari setelah itu benar-benar usai semuanya saudara. Selama 7 hari mereka rayakan hari tabernakel ini. Dan Tuhan Yesus saat itu Tuhan ingin datang. Tapi Tuhan Yesus datang pada saat itu di hari-hari terakhir perayaan tabernakel. Apakah kebetulan enggak saudara? Nanti di akhir kita akan melihat kenapa Tuhan Yesus datang di hari-hari terakhirnya. Di hari-hari terakhir tabernakel saudara. Dan dalam perayaan ini orang Yahudi mereka akan buat satu pondok. Sukkot itu seperti pondok saudara. Berlapis 3. Mereka akan buat di sebelah rumahnya. Mereka akan tinggal di sana selama 7 hari. Mereka akan makan di sana. Karena mereka mengingat selama 40 tahun bangsa Israel keliling berputar padang gurun, mereka tinggal di Sukkot atau tinggal di pondok daun saudara. Di mana mereka gak bisa buat yang permanen karena mereka harus jalan lagi. Itu sebabnya mereka mengingat semua kebaikan Tuhan. Nah di dalam perayaan ini ada banyak hal-hal simbolik yang dilakukan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Saya catat ada 2 di sini. Saudara ingat ketika bangsa Israel kehabisan air, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu seketika air keluar dari batu. Saudara, hal ini dilakukan secara simbolis dalam perayaan tabernakel. Satu imam datang ke bait suci, dia akan ambil air dari satu sisi kolam di sebelah timur, dia akan angkat air itu dan dia akan pindahkan air itu ke sisi yang lainnya. Setelah itu dia akan ngambil lagi satu air dan dia akan sirami mezbah. Itu adalah simbolis. Simbolis, saudara tahu simbolis ya. Ketika mereka mengingat kebaikan Tuhan ketika Musa mengetukkan tongkatnya ke batu dan keluar air. Itu adalah cara mereka untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu dilakukan di hari terakhir saudara. Di hari terakhir perayaan besar. Kita akan baca di Yohanes 7 ayat yang ke-10. Saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu. Dia sendiri, Tuhan, di sini Tuhan Yesus, dia sendiri pun pergi ke sana tetapi tidak terang-terangan. Tuhan Yesus nggak mau ngomong-ngomong sama saudaranya, dia pergi diam-diam, tidak terang-terangan. Melainkan secara tersembunyi. Kita lompat ke ayat yang ke-37 dan 38. Pada hari terakhir perayaan besar itu, mari saudara bisa lihat di sini, pada hari terakhir Tuhan Yesus muncul pada hari terakhir dalam perayaan hari tabernakel, di mana saat itu saya bisa bayangkan Yerusalem itu pasti ramai banget saudara dengan dekorasi pondoknya, dengan semua orang berkumpul di bait suci. Dan Tuhan Yesus berdiri dan berseru seperti ini saudara. Ketika imam selesai melakukan hal simbolis, menuangkan air ke atas mezbah, Tuhan Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Sebelum saya tahu tentang custom atau tradisi ini, saya kira waktu itu Tuhan Yesus hanya datang saja. Tapi saudara bisa melihat, ada hal yang tersirat yang ingin Tuhan sampaikan di sini. Ketika bangsa Israel memperingati kebaikan Tuhan saat menuntun keluar dari
perbudakan, saat di padang gurun. Mereka mengingat itu dengan cara mencurahkan air. Di saat itu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mau bilang, dulu aku menyertai engkau, dulu aku memberikan kemurahan atas engkau, dan hari ini aku mau katakan, aku adalah air hidup, kata Tuhan. Wow. Bukan kebetulan Tuhan Yesus datang di hari-hari terakhir, karena setelah hari terakhir itu, air itu sudah tidak disiramkan lagi, saudara. Tuhan mau bilang, akulah air kehidupan, barang siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Begitu simbolis sekali. Sangat cantik Tuhan mempresentasikan dirinya. Walaupun dia bilang pada saat itu, belum waktunya saat ini. Tapi Tuhan udah berikan clue untuk orang-orang pada zaman itu, bahwa dia adalah sang juru selamat. Ada satu hal yang simbolis lagi saudara yang dilakukan pada saat perayaan Tabernakel. Kalau tadi ketika bangsa Israel kekurangan air, kehabisan air, saudara masih ingat ketika bangsa Israel harus berjalan pada malam hari, Tuhan menyediakan apa? Tuhan menyediakan tiang api. Nah, di dalam festival itu selama 7 hari ada satu lilin besar ukurannya kurang lebih sampai 20 meter saudara. Dan itu diletakkan di area bait suci dan itu dinyalakan. Selama 7 hari lilin itu gak habis. Dan di hari ke-8 lilin itu habis. Dan itu adalah berupa simbol kebaikan Tuhan saat Tuhan memberikan tiang api ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun, memberikan kehangatan, memberikan terang. Saudara mungkin sudah bisa ngelihat di sini. Kalau kita kembali ke Kejadian 1 ayat yang kedua dan ketiga tadi apa saudara? Dunia tidak berbentuk, dunia kosong, gelap gulita. Seberapa dari kita sini bisa korelasikan saudara? Apakah kehidupan kita dulu sebelum terima Tuhan Yesus adalah kehidupan yang kosong, kehidupan yang tidak berbentuk. Tapi dengar baik, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita, jadilah terang. Tuhan bilang, jadilah terang. Ketika terang itu ada, kita apa? Kita punya visi, kita punya rencana yang jelas, kita diberkati oleh Tuhan, bahkan Tuhan ingin bangun hubungan dengan saudara dan saya. Mari kita lihat lebih jauh saudara. Tuhan datang ke bait suci di hari yang ke-8 saudara, kalau saya tidak salah. Dia kembali datang ke bait suci dan ketika lilin yang besar tadi habis, itu sudah di hari ke-8, memasuki hari ke-8 saudara, lilinnya habis dan fajar menyingsing. Kita akan baca di Yohanes 8 ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Ketika fajar menyingsing, kita boleh pegang kata-kata ini saudara, ketika fajar menyingsing, matahari terbit ya. Dia datang kembali ke bait suci dan semua orang datang kepadanya, duduk dan mengajar mereka. Oke, di sini kita udah bisa ngelihat Tuhan ingin memperbaharui simbol bahwa dulu aku menyertai engkau dengan tiang api, tapi tiang api yang kamu buat ini udah bagus banget, tapi sayang dia udah mati, udah habis, kehabisan bahan bakar. Tapi hey katanya, hey Tuhan katakan, lihat, akulah terang. Ayat yang ke-12, I am the light for the world. Akulah terang bagi dunia ini. See, ketika fajar, dikatakan tadi ketika fajar terbit, matahari terbit, Tuhan buat momentum di situ deklarasikan bahwa hey, aku adalah terang bagi dunia ini. Saudara, ada hal yang menarik banget ketika Tuhan mengajar di sini. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11, saudara bisa baca di rumah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang. Kita bisa bayangkan ya saudara, Yesus sedang mengajar di bait suci.
Dia sedang ada banyak orang di sana. Tiba-tiba datang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ke depan. Lalu mereka membawa serta seorang wanita yang kedapatan berzina. Di ayat yang ketiga dan seterusnya, saudara bisa baca deh di rumah nanti. Mereka katakan begini sama Tuhan. Guru, dia bilang, wanita ini kedapatan berzina. Ketika saya baca ayat ini, saya jadi tiba-tiba klik dengan gender equality, saudara. Waktu berzina, kok cuman perempuannya yang dibawa ya? Kenapa enggak laki-lakinya juga? Harusnya kan kalau imbang harus laki-laki dan perempuan, kalau mereka bersalah. Tapi oke, mereka di sana ingin menjebak, dalam tanda kutip, ingin menjebak Tuhan Yesus. Mereka tanya, Tuhan, sesuai hukum yang berlaku, sesuai hukum Musa, ketika ada orang yang berzina, mereka harus dihukum dengan dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Mereka tanya sama Tuhan, Tuhan apa pendapatmu? Guru, apa pendapatmu? Saudara tentu tahu apa yang terjadi setelahnya. Tuhan Yesus, dia duduk saudara, dia coret-coret di tanah. Dia tulis. Teologis percaya bahwa Tuhan Yesus sedang tulis dosa-dosa orang yang datang pada, yang mau melempar batu. Mereka udah siap batu di tangan. Tuhan Yesus menulis segala sesuatunya. Nah, saudara tahu di ayat yang 10 kalau nggak salah. Satu persatu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka meninggalkan tempat itu. Tuhan Yesus bilang, silakan, siapa yang daripada engkau nggak pernah berbuat dosa, silakan lemparin dulu. Monggo. Silakan. Satu persatu, dikatakan di firman Tuhan, dari yang tertua mereka meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba mereka jadi lupa ya, aduh sorry, saya harus ke rumah dulu, ambil pakaian. Mereka tinggalin. Sampai pada saatnya gak ada lagi yang datang. Gak ada lagi yang mau ngelemparin wanita ini saudara dengan batu. Boleh dibuka ayat yang ke-11? Saya nggak ada di PowerPoint. Tuhan Yesus tanya, mana orang-orang yang mau merajam kamu dengan batu? Mana mereka? Wanita itu bilang, ia menjawab, tak seorang pun Tuhan. Lihat di sini. Ini yang dilakukan terang ketika datang ke dalam hidup setiap kita. Maka Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum kamu. Engkau dapat pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Wow. Ada banyak orang yang punya mindset ketika Tuhan datang hanya untuk menghukum kita, saudara. Ada banyak orang yang punya mindset kalau saudara nggak berdoa pagi hari ini, Tuhan akan datang untuk menghukum engkau. Tuhan akan datang untuk bawa rotan, kamu nggak berdoa hari ini, gue hajar loh gitu. Kalau saudara lupa baca Alkitab hari ini, saya akan menghukum kamu. Tuhan gak seiseng itu saudara. Tuhan gak seiseng itu. Tuhan datang untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaranmu. Di ayat yang ke-12 tadi saudara, setelah drama tadi ya, wanita ini pengen dirajam, akhirnya tidak jadi. Tuhan katakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Saudara bisa bayangkan, kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Selain karena lilinnya yang besar itu udah mati, selain karena fajar yang terbit, Tuhan mau kasih tahu gini. Kehidupan wanita itu sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus completely dark. Living in the darkness. Hidup di dalam kegelapan yang tidak punya struktur, tidak punya bentuk, kosong. Tapi Tuhan mau bilang begini. Hey, ketika terang itu datang, aku memberikan hidup,
Aku memberikan arah, aku memberikan tujuan, aku memberikan berkat atas hidupmu, aku menawarkan hubungan yang baik. Kasih. Wanita ini sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus, hampir mati. Hampir mati. Tapi ketika dia bertemu dengan terang bagi dunia, dia apa? Memiliki hidup. Saudara bisa bayangkan kalau saat itu Tuhan Yesus, kalau wanita itu gak ketemu sama Tuhan Yesus saat itu, kira-kira apa? Dia akan mati? For sure. Dia akan mati dirajam. Karena itu adalah budaya dari mereka. Saudara. Terang yang datang bukan membawa penghakiman atas hidup kita. Dia ingin menyelamatkan engkau. Tuhan rindu untuk datang membangun hubungan bersama dengan engkau. Sama saudara dan saya. Ada banyak orang di luar bilang gini ya. Waduh Pak, saya ini berdosa banget. Saya udah lakukan banyak hal yang mencemarkan Tuhan. Saya udah melakukan hal yang keji di hadapan Tuhan. Saya udah semua dosa udah saya lakuin Pak. Saya bahkan gak ngerasa layak untuk masuk ke gereja. Hey, saya mau sampaikan kalau engkau berpikir hari ini seperti itu, buang itu jauh-jauh. Tuhan datang ke dunia bukan untuk orang yang baik. Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosamu. Karena Tuhan tahu kita gak akan bisa lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kasih karunia, anugerah, it's for free, tapi itu bukan gratisan, bukan murahan saudara. Karena Tuhan tahu kita gak bisa lakukan itu sendiri. Kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah. Itu sebabnya Tuhan datang. Engkau saudara berpikir aku gak layak. Hey, saya gak layak seperti Bapak yang ada di depan, seperti yang nyanyi di depan sini, seperti yang main musik di sana, seperti yang jadi usher di depan, seperti yang teriak di sebelah sana, SOT, seperti yang nari di depan ini. No, saya jauh. Saya bahkan gak layak untuk injak gereja. Oke saudara, saya mau katakan, setiap orang yang dipakai oleh Tuhan dalam firman Tuhan itu hidupnya lebih hancur dari kita. Saudara tahu Paulus? Hancur banget. Tuhan pakai. Kabar baiknya hari ini adalah Tuhan gak lihat CV kamu kalau Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan gak lihat daftar riwayat hidup kita ketika Tuhan mau pakai hidup kita. Ketika terang itu datang, dia akan mengubahkan kehidupan kita. Kita yang dulunya sampah, kita yang dulunya gak dipandang oleh orang, kita mulai punya tujuan hidup. Kita mulai punya arah. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Sama seperti ketika matikan lampu ini saudara. Ketika mati listrik di rumah, kita gak tahu harus melangkah kemana. Mau cari senter, raba-raba, tiba-tiba saudara nabrak tembok, bluk gitu. Tapi ketika ada cahaya, ada terang, kita tahu harus berjalan kemana. Kita tahu harus berjalan kemana. Tuhan yang ada di Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Dari hidup kita yang kosong, yang tidak berbentuk, ketika terang itu masuk ke dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, maka aku melihatnya segala sesuatunya adalah baik. Kata Tuhan saudara. Di Kejadian, dan Elohim melihat bahwa terang itu baik. Yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini saudara, kita jauh dari terang atau mungkin saya nggak tahu. Ada saudara yang masih menolak untuk menjadikan Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin saudara masih ragu, saya masih ragu apakah saya benar-benar diselamatkan. Di dalam Yesus ada kepastian. Saya mau katakan hari ini saudara, biarkan terang itu masuk ke dalam hatimu. Terang itu bukan hanya mengubah dunia, bukan hanya mengubah dunia, tapi terang itu ingin sekali mengubah hidup kita
pribadi lepas pribadi. Ini bukan berbicara tentang universal. Oke, dunia itu adalah gambaran besarnya. Tapi Tuhan ingin pribadi lepas pribadi. Ada terang di dalam hati kita. Terang itu terimpartasi, saudara ya. Saudara tahu fosfor, cat fosfor? Saya dulu waktu kecil, mungkin saudara yang tahu atau ada yang pasang di rumah, ada seperti hiasan bintang-bintang kecil seperti itu, ditempel di langit-langit, atau biasanya ada juga di baju, dan kalau kena cahaya matahari, kalau gelap dia nyala, warna hijau biasanya cat fosfor namanya ya. Dan saya pernah beli itu waktu kecil, saya tempel di dinding rumah, saya tungguin, bahkan kadang-kadang saya masuk ke dalam lemari, saya bisa lihat bahwa itu bercahaya. Dan saya ngelihat bahwa wow, tapi ternyata beberapa menit kemudian cahayanya hilang. Saya bingung kenapa ya? Ternyata itu harus dijemur lagi supaya dia bisa bercahaya. Saya undang pemain musik dan worship leaders. Ternyata itu harus dijemur lagi supaya dia bisa bercahaya lagi. Mungkin saudara tahu ya bendanya ya. Biasanya kalau ditaruh di langit-langit terang gitu. Tapi sebentar aja. Setelah itu gelap lagi dan harus didekatkan dengan cahaya. Begini, kalau tadi Tuhan bilang di Yohanes 8 ayat 12, aku adalah terang. Di Matius 5 ayat 14. Berkata demikian. Boleh kita baca sama-sama saudara? Saya undang kita semua bangkit berdiri deh. Supaya semangat kita bacanya. Matius 5 ayat 14. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidaklah mungkin disembunyikan. Tuhan bilang, I am the light. Aku adalah terang itu. Tapi dia belum selesai sampai di situ. Dia bilang, you are the light. Nah, you're not gonna be the light. Kamu bukan akan menjadi terang, no. But you are the light. Engkau adalah terang itu. Dan orang di dunia, orang-orang yang ada di sekitarmu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang-orang di kantor, orang di sekolahan, they will see the light yang terpancar dari kehidupan kita. Bukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi alasan untuk orang bersuka cita, hal-hal yang menenangkan hati orang. You are the light. 2 bulan yang lalu, 2,5 bulan yang lalu, saya ikut satu konser, nonton saudara, judulnya See the Light. See the Light. Konsernya udah lama sebenarnya, tapi tertunda karena pandemi. Hanya saya dan istri sama beberapa rekan di tempat ini, kami pergi ke sana. Ekspektasi saya nggak terlalu besar, karena after COVID biasanya segala sesuatu bisa terjadi. Tapi puji Tuhan kami bisa datang ke sana dan kami bisa menyembah sama-sama di sana. Ada satu lagu yang saya dan istri, kami benar-benar diberkati dengan lagu itu. Saya pernah ceritakan di tempat ini bahwa kami berdoa untuk keturunan saudara, walaupun kami baru menikah 2,5 tahun. Tapi ketika ada hal yang tidak baik terjadi dan dokter sampaikan ini butuh effort yang lebih untuk bisa punya keturunan. Kami sedih tentunya dengar itu. Tapi sampai satu titik kami ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, let your will be done, not ours. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Saya pribadi dengar lagu ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman di dalam Tuhan. Aman. Ketika saudara ngelihat cahaya, ini semuanya gelap. Saudara lihat cahaya di sini, aman. Saudara tahu harus kemana melangkah. Cahaya berbicara tentang pengharapan. Cahaya berbicara tentang pengharapan.
When you see the light, you see the hope. Ketika saya nyanyikan lagu itu, saya ngelihat cahaya. Ya saya tahu itu cahaya lighting. Tapi saya langsung teringat gini, okay. When I see the light, I see the hope. Ketika saya lihat cahaya, saya lihat pengharapan. Dan saya benar-benar tahu Tuhan, pengharapan dari Tuhan itu gak akan pernah mengecewakan. Saudara tahu paginya ketika kami selesai dari konser, saya beli test pack, isi saya test pack. Praise God, 2 garis biru pagi hari itu. Wow. Kami gak bisa ngomong, saya gak bisa ngomong, saya nangis. As we see the light. Saudara, hari ini, apa yang kita gumulkan? Saya nggak mau sesumbar ya saudara. Istri saya udah hamil, jalan mau 3 bulan. Kami selalu berdoa, Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang pegang kendali, dan kami percaya segala sesuatunya boleh menjadi baik oleh Tuhan. Hari ini sih. Kalau engkau udah jauh dari Tuhan, bahkan engkau menolak Tuhan, mari hari ini kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kalau hari ini engkau seperti fosfor tadi yang perlu dicas karena cahayanya kurang terang, mari mendekat ke sumber terang itu. Kalau hari ini you've been waiting for something, kamu udah tunggu hal yang sejak lama kamu inginkan, hari ini saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu ini lah saudara. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami tahu Tuhan, harapan kami gak akan pernah pudar. Hari ini aku berdoa Tuhan secara khusus untuk orang-orang yang mungkin masih menolak Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau itu orangnya, kau boleh taruh tanganmu di dada. Hari ini Tuhan mau katakan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Undang dia masuk ke dalam hatimu. Tuhan, ini aku, ini hamba-Mu, ini anak-Mu Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanku. Dan Engkau yang bertata atas setiap aspek kehidupanku. Mulai hari ini, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupanku. Yes. Hari ini aku berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mungkin jauh dari sumber cahaya, jauh dari sinar, jauh dari cahaya. Mungkin mereka udah mulai redup. Hey, Tuhan bilang gini, Tuhan sangat ingin berada dekat dengan engkau. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Dia ingin bangun hubungan yang intim dengan engkau. Nah, hari ini kami nyatakan kami mau kembali Tuhan, kami mau merangkul terang itu. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap orang, untuk setiap jemaat yang hadir pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami yang berdoa untuk segala sesuatu yang kami udah damba-dambakan. Kami yakin dan percaya, kami klaim janji Tuhan atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hal yang baik, bahkan jauh dari apa yang kami rancangkan selama ini Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami Bapa, dan kami terima terang yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus berkati.
Dimana ketika saya ikut Tuhan dan betul Tuhan pulihkan. Artinya papa sih bisa melihat sendiri, orang keluarga bisa melihat bahwa kalau orang yang disertai Tuhan itu dia bisa jatuh tapi bangkit lagi gitu. Kenapa ada aja jalan dia selamat lagi, dan itu yang mereka lihat gitu dari saya. Itulah yang namanya Tuhan bilang kita disertai Tuhan. Dan di situ papa saya mulai ngerti. Jadi saya mengalami bukannya dari pengalaman pribadi bikin lagu, tapi dari lagu-lagu itu yang akhirnya juga menjadi berkat buat saya pribadi. Ku tak akan menyerah pada apa. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 12 Desember 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Jonathan Prawira. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Ikutilah lomba pohon Natal terkeren YHS Indonesia dengan cara mengirimkan desain gambar pohon Natal baik 2 dimensi atau 3 dimensi. Judul unik untuk pohon Natal. Berikan deskripsi bahan-bahan yang digunakan. Ceritakan mengenai karya yang dibuat, filosofi atau alasan mendesain karya tersebut. Kirimkan karya saudara ke email sinodeyhssekretariat@gmail.com. Paling lambat tanggal 20 Desember 2022. Dapatkan hadiah uang tunai senilai Rp1.000.000 dan hadiah hiburan yang menarik lainnya. Karya yang terpilih akan dijadikan referensi pohon Natal di Gereja YHS tahun 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi WhatsApp Sekretariat Sinode di 087 847 000 000. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode kris lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Saat ini, saudara juga dapat menunjukkan dukungan untuk tayangan kami saat sedang mengikuti live streaming dengan cara mengklik logo heart pada live chat. Pilih fasilitas super sticker atau super chat. Kemudian, tentukan nilai donasi yang ingin saudara bagikan. Jika live streaming telah berakhir, saudara dapat memberikan ucapan terima kasih dengan mengklik tombol thanks atau terima kasih dan membeli super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap tayangan kami. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesua Hamasiah, bless you. Kita akan memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami semua mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami memberi karena kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya katakan, amin. Yang sudah berikan persembahan syukur, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita bersukacita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Mari katakan, oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa.
telah bebaskanku. Katakan Yesus adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Yes, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. So bersuka cita buat Tuhan Yesus. Dan kedua tanganmu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Amin. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata, amin, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para papa papa para papa papa para papa papa para papa papa. Serukan haleluya. Ya, saudara semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pastor Nathanael Undas, Pastor Nathan, terima kasih. Firman yang sangat memberkati. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan Tuhan Yesus juga berkata, kamulah terang dunia. Puji nama Tuhan saudara, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa bagi kota kita berdoa bagi bangsa negara kita. Dan juga saudara ingat, tidak terasa lagi kita akan mengakhiri tahun ini saudara dalam kurang lebih berapa lama ya? 2 minggu efektif kita akan akhiri tahun 2022 saudara. Wow, perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan di tahun ini saudara. Amin. Kalau saudara setuju dengan saya bahwa Tuhan baik selama tahun 2022 ini, mari berikan applause yang luar biasa buat Elohim kita saudara. Ya, Tuhan baik saudara.
Ya, tahun 2023 akan jadi tahun yang luar biasa buat saudara dan saya. Ada banyak orang berkata gelap, penuh ketidakpastian, tapi bersama dengan Tuhan kita percaya. Jangan kita percaya kepada ketidakpastian, tapi kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Yahweh, kami berdoa bagi kota di mana kami saat ini tinggal Tuhan. Kami memberkati kota ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dimanapun saudara yang mendengarkan siaran ini, saudara juga memberkati kota di mana saudara tinggal. Kami memberkati kota di mana kami menetap Tuhan. Dari barat, timur, utara, selatan. Akan banyak orang berbondong-bondong untuk datang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan, Kristus adalah terang dunia. Sehingga kami tidak tinggal lagi dalam kegelapan. Dan kami berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, bangsa yang kami cintai dan kasihi Tuhan. Terima kasih buat pertolongan Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih karena bangsa ini kuat. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat kami akan pulang dari tempat ini, kami mengerti kami adalah terang dunia karena Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Terang dunia, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Sebab Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita anugerahnya. Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang terbaik. Dalam nama Bapa Yahweh, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus-Nya menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. When I think upon Christmas, words can express how our Father in heaven has sent us His best. To be born in the manger, the King in the hay, and creation will worship His name. For the joy of the world He was born, bringing peace to us all through the gift of the Son. Now the darkest of ages are done. For the sake